Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya, Eko Muryanto, di channel Dadi Timar. Saya berharap di tengah situasi PPKM ini, panjenengan semuanya sekeluarga senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan nikmat sehat, dan selalu dalam lindungannya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi lewat konten walaupun di tengah situasi PPKM. Saya berharap semuanya saja rekan-rekan bisa menyimak konten ini dengan baik karena beberapa waktu yang lalu saya pernah mengupload tentang Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM kalau banyak orang mengatakan jilid 2. Kali ini kita akan sama-sama membuka Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2021. Jadi instruksi menteri ini rekan-rekan ini terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden yang menginstruksikan untuk kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk diperpanjang. Jadi apa saja isinya silahkan penjenengan ikuti bareng-bareng. Saya berharap konten ini bisa bermanfaat karena saya yakin kita semuanya ada di desa atau kelurahan tinggalnya. Kesatu, instruksi yang pertama ini ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota. Saya ambil satu karena saya ada di Magetan yang terkait dengan wilayah saya tinggal. Ini untuk di daerah Madiun Raya, Surabaya Raya, dan Malang Raya. Tapi gubernur dapat menambah prioritas wilayah pembatasan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Artinya tidak hanya terbatas di Surabaya, Madiun, dan Malang Raya saja, tetapi menyeluruh nanti. Jadi kalau raya itu artinya apa ya, kawasannya itu loh, kawasannya itu menjadi satu begitu. PPKM Mikro, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 tadi, dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, rukun tetangga, dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, zona hijau. Zona hijau ini dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di RT itu. Maka skenario yang diterapkan adalah pengendaliannya dilakukan dengan surveillance aktif, seluruh suspek dites, dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala. Artinya ketika situasi dan kondisinya itu hijau, kita tetap harus waspada. Zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir. Maka skenario pengendaliannya adalah dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat. Ini yang zona kuning. Selanjutnya zona oranye, ini dengan kriteria jika terdapat 6 sampai dengan 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir. Maka skenario pengendaliannya adalah dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat, dengan pengawasan ketat serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Ini zona merah rekan-rekan. Zona merah itu berlaku apabila dalam satu RT itu ada minimal 10 ya, 10 rumah atau lebih dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir. Maka skenario pengendaliannya adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT. Jadi PPKM mikro itu maksudnya di sini
yang mencakup 1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. 2. Melakukan isolasi mandiri atau terpusat. Jadi boleh di rumah atau terpusat, nanti sesuai dengan situasi kondisi masing-masing. Dengan pengawasan ketat, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Melarang kerumunan lebih dari 3 orang. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20. Dan yang kelima, meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan. Yang ketiga, PPKM Mikro tadi yang di zona merah tadi dilakukan melalui koordinasi aktif, ya, koordinasi seluruhnya antara seluruh unsur yang terlibat mulai dari RT, RW, kepala desa atau lurah, Linmas, Babinsa, Babim Kantipmas, Satpol PP, dan semuanya saja ya yang ada di wilayah itu, tenaga pendamping kesehatan dan lain sebagainya, pokoknya seluruhnya yang terkait dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Kemudian instruksi yang keempat adalah mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro yang di level RT tadi dilakukan dengan membentuk poskomando atau posko tingkat desa dan kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat desa dan kelurahan dibentuk posko kecamatan. Jadi ini tugas baru rekan-rekan, artinya tugas baru PPKM Mikro ini sampai menjangkau di level RT nantinya. Kemudian kelima, posko tingkat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan yang sebelumnya tadi adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan COVID di tingkat desa dan kelurahan yang memiliki 4 fungsi, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, pendukung pelaksana penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Yang keenam, instruksi yang keenam, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diktum kelima tadi, posko tadi maksudnya tingkat desa dan kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID di tingkat kecamatan. Terus berjenjang sampai dengan nanti nasional. Jadi koordinasinya seperti itu secara berjenjang. Kemudian ketujuh, kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat desa dan kelurahan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut. Ini saya kasih tanda panah. Yang pertama, kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada APBDes dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui APBDes. B. Kebutuhan di tingkat kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota karena memang kelurahan ini bagian dari kecamatan. Kemudian kebutuhan terkait Babinsa, Babim Kantipmas dibebankan pada anggaran TNI atau Polri. Yang D, kebutuhan terkait penguatan testing, tracing, dan treatment dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi atau Kabupaten Kota. Sedangkan kebutuhan terkait dengan kebutuhan hidup dasar, kebutuhan dasar, dibebankan kepada anggaran Badan Urusan Logistik atau Bulog, atau Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan, serta APBD Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Kemudian ke-8, posko tingkat desa diketuai oleh kepala desa yang di desa, yang dalam pelaksananya dibantu oleh aparat desa dan mitra desa lainnya. Sedangkan posko di tingkat kelurahan diketuai oleh lurah
yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat kelurahan dan masing-masing posko, baik posko tingkat desa maupun tingkat kelurahan juga dibantu oleh Linmas, Babinsa, Babim Kamtibmas, dan tokoh masyarakat. Kemudian ke-9, PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang terdiri dari membatasi tempat kerja. Jadi WFH ini 50%, kemudian melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, dan lain sebagainya ini tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian melakukan pengaturan, pemberlakuan, pembatasan kegiatan restoran, ini 50%, kemudian pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan, mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50%, ini PPKM Kabupaten, dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian yang berikutnya kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara. Kemudian dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum. Ke-10, cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi provinsi, kabupaten, kota yang memenuhi unsur. Yang pertama, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional. Yang kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional. Yang ketiga, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional. Yang keempat, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit. Ini dan untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%. Kemudian ke-11, pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh desa dan kelurahan pada kabupaten kota yang telah ditetapkan sebagai prioritas wilayah pembatasan sebagaimana dimaksud diktum pertama tadi. Kemudian yang ke-12, instruksi yang ke-12, pengaturan pemberlakuan pembatasan dilakukan di seluruh provinsi pada wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali dengan mempertimbangkan seluruh provinsi pada wilayah tersebut memenuhi salah satu atau lebih unsur dari 4 parameter yang tersebut pada diktum ke-10. Jadi yang pada diktum ke-10 tadi. Dan gubernur sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dapat menetapkan kabupaten lain di wilayahnya dengan mempertimbangkan parameter yang tadi saya sebutkan. Ke-13, selain pengaturan PPKM Mikro agar pemerintah provinsi dan kabupaten sampai dengan pemerintah desa maupun kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan. Jadi pada intinya adalah kita diperintahkan untuk lebih menerapkan protokol kesehatan lagi. Nanti rekan-rekan bisa membaca di sini, nanti terlalu lama soalnya kalau saya baca satu-satu. Kemudian ke-14, ini rekan-rekan, pemberlakuan PPKM yang mikro tadi mulai berlaku sejak tanggal 9 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 dan mempertimbangkan berakhirnya masa pemberlakuan berdasarkan pencapaian target pada keempat parameter selama 4 minggu.
Ini yang apa namanya pemberlakuannya. Jadi ini rekan-rekan kepada yang ke-15, ini adalah perintah pemberlakuan pengaturan pembatasan dengan sosialisasi. Mudah-mudahan ini juga konten ini bisa membantu kita untuk melakukan sosialisasi. Panjenengan bisa share ke teman-teman. Terima kasih atas dukungannya terhadap Dadi Timar dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 dengan berlakunya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 ini maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Ini rekan-rekan beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama panjenengan seluruhnya saja. Semoga kita semuanya bisa sesenang ikan koi ini, bisa segar, kemudian juga segera keluarlah dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Harapan saya seluruhnya saja yang menyaksikan konten ini selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu dengan saya Eko Morianto di konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun, tetap terapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.